Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berjumpa lagi pada acara yang sangat mulia ini, yaitu Majelis Ta'lim Ribat Al-Murtadha. Mudah-mudahan Majelis Ta'lim kita ini diberkahi oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kalian yang hadir mendapatkan pahala yang berlipat ganda, serta mudah-mudahan kita senantiasa semuanya yang menyaksikan dilindungi oleh Allah SWT dari bahaya virus corona, ya, sehingga kita bisa selamat, dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita Ramadan yang barokah, Ramadan yang membawa kebaikan bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan hari ini sebagaimana kemarin-kemarin, kita akan membaca salah satu dari tulisan artikel yang saya tulis dengan judul Allah yang menggulirkan waktu. Maksudnya kita mengenal waktu, ya, waktu itu ya peredaran, ada siang, ada malam, ya. Nah, ini adalah waktu. Ini Allah yang menggulirkan waktu dengan segala macam kejadian, ya. Ini Allah yang menggerakkan. Maka segala apa yang terjadi di dunia ini tiada lain adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang mengatur, ya. Bahkan saat ini kan kita dalam keadaan terkena musibah virus corona, ya. Itu semuanya juga Allah yang mengatur. Bila mana Allah menghendaki corona ini segera diangkat dari Indonesia, ya akan terangkat. Kalau Allah belum menghendaki, ya tidak akan terangkat, ya. Itu namanya, semua apapun namanya an-nawazil, kejadian-kejadian ini yang mengatur dalam kehidupan di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita ingat. Karena itu saya persilakan akhina Muhammad Ilmi untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah yang menggulirkan waktu, karya Kiai Haji Lutfi Basori. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Ya, ini surat yang sangat kita kenal, ya, familiar di dalam telinga kita ini. Apa itu surat? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya, demi masa. Maksudnya demi masa yaitu waktu. Jadi kalau Allah SWT itu bersumpah, itu menggunakan nama-nama makhluk. Kalau kita sebagai makhluk bersumpah, wajib menggunakan atas nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi, Allahi, dan lain sebagainya, lafaz-lafaz sumpah. Tapi kalau Allah bersumpah, di samping Allah juga kadang-kadang bersumpah atas nama dirinya, tapi juga Allah bersumpah atas nama makhluknya. Ada wal asri, demi waktu asar, ya ada. Ada juga wadduha, demi waktu duha, wal laili, demi waktu lail, demikian dan seterusnya, yaitu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang di sini mengambil waktu, mengambil dalil tentang wal asri, demi masa. Ya, masa itulah yang akan kita bahas. Kalaupun
isi dari surat tadi yaitu manusia, sesungguhnya manusia itu semua pada kerugian. Artinya kemanusiaan seseorang itu rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu siapapun adanya namanya pasti rugi, tapi ada istisnanya, pengecualiannya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman ya. Wa amilus sholihat, dan juga orang-orang yang beramal saleh, yaitu orang beriman beramal saleh. Terus watawasau bil haq, yang saling menasihati tentang kebenaran. Di sini maksudnya kebenaran agama ya, keyakinan. Nah, watawasau bis sabr, yaitu saling mengingatkan juga dalam kesabaran di dalam melaksanakan kewajiban syariat dan kehidupan dalam keseharian itu sabar. Ya dah, begitu. Tapi perlu kita ingat judul kita adalah Allah yang menggulirkan waktu. Berarti mahal syahidnya yaitu dalil yang kita ambil dari ayat tersebut adalah kalimat pertama wal asri ya, demi masa. Lanjut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya ya. Terus. Anak Adam, manusia menggangguku dengan mengumpat waktu, padahal akulah yang mengatur waktu. Persoalan ada di tanganku. Aku mempergantikan waktu malam dengan waktu siang. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Jadi kalau ada kalimat di dalam hadis atau dalam ayat terjemahnya, kalau mengatakan Allah berfirman, tidaklah dikasih tambahan yang artinya. Ini adab kita kepada Allah SWT ya, perlu sangat diketahui oleh masyarakat, oleh umat Islam ya. Karena kalau Allah itu berfirman menggunakan bahasa Arab kan, ini kan terjemahnya. Jadi kalau misalnya wal asri, misalnya Allah berfirman wal asri, harus ditambahin yang artinya gitu ya, demi masa. Baik, Nabi SAW bersabda ini bahwa Allah SWT berfirman di dalam hadis qudsi. Maksudnya hadis qudsi yaitu hadis yang Nabi SAW meriwayatkan langsung dari Allah SWT. Hadis qudsi namanya, yang artinya anak Adam menggangguku ya. Itu dalam bahasa Arabnya kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman yu'dini ibnu Adam yaqulu ya khaybatad dahri, mereka mengumpat waktu. Misalnya kayak sekarang ini kan masanya masa corona ini ya, masa virus corona. Tahun berapa ini? 2020. Nah, gitu kan Masehi 2020 ikutan Hijriah berapa? 1000 berapa? 1441 Hijriah misalnya ya. Atau kalau bulan, sekarang bulan Sya'ban atau bulan umumnya apa? Bulan apa sekarang bulan umum? April misalnya. Ada orang mengumpat misalnya, mencaci, apa itu? April kurang ajar, bikin rusak orang aja misalnya. Maksudnya bulan April itu Sya'ban, bikin rugi kita aja. Ada orang mengumpat apa? Waktu, ya dah. Itu terjadi semacam demikian ini. Wah, apa sekarang ini musimnya gak enak. Maaf ya, musimnya gak enak ini, yang salahkan orang saja ini. Musim yang dicaci maki. Itu tidak boleh di dalam syariat, tidak boleh ya. Dikatakan yaqulu ya khaybatad dahri, orang-orang mengatakan sungguh sangat rugi waktu ini, rugi atau rusak. Khaybah, rusak, merugikan. Maka Allah SWT perintah fala yaqulanna ya khaybatad dahri, jangan sekali-kali kalian ucapkan hai waktu yang sangat merugikan. Jangan sekali-kali ya. Kenapa? Kata Allah SWT fa'anadahru, karena akulah yang menciptakan waktu ini, yang mengatur waktu ini. Uqallibul laila wan nahar, yang aku rubah dari pagi menjadi sore, sore menjadi siang. Dari pagi menjadi siang, siang menjadi sore, sore menjadi malam. Ya, ini berganti itu yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Fa idza syi'tu qabituhuma. Kalau aku mau, aku berhentikan antara siang dan malam.
Nah kalau sudah aku berhentikan antara siang dan malam, itu berarti kiamat rusak sudah. Jelas? Ya. Di sini apa? Uqallibul laila wan nahar. Aku atur semuanya, aku tata semuanya antara waktu malam dan waktu siang. Dua ini ya. Kalau sudah Allah akan memegangnya, maka misalnya dipegang waktu itu nggak ada siang, maka malam saja. Gimana? 24 jam gelap terus. Apa yang terjadi? Susah. Ya, itu baru sehari. Kalau seminggu malam terus gelap gulita, ya sudah, nggak bisa berbuat apa-apa. Itu kalau dikasih malam terus, atau dibalik dikasih siang terus, nggak ada malamnya. Jadi mulai terbit matahari itu sampai terbit lagi itu nggak ada malam. Terus gimana kita mau tidur? Ya nggak teratur, pasti akan rusak. Demikian. Itu kalau Allah mah. Dan yang jelas kalau sudah waktu itu dipegang atau diberhentikan oleh Allah, yang terjadi adalah kiamat. Apa kepingin itu? Itu maksudnya. Ya. Padahal dikatakan dalam satu keterangan, asyrarun nas man adrakal kiamat. Paling buruk-buruknya orang kalau mendapati kejadian kiamat itu. Kiamat kan meletus ini ya, gunung yang berhamburan, nah, ya, terus segala macam kerusakan. Orang yang paling buruk itu adalah orang yang mendapati, menyaksikan sendiri datangnya hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Baik, lanjutkan. Mencela waktu atau memaki zaman itu tidaklah tepat, termasuk mencaci masa yang di saat itu banyak terjadi peristiwa yang buruk atau banyak terjadi kejahatan. Karena yang patut dipertanyakan itu bukan waktunya, tapi siapa yang menjadi penghuni di saat itu. Merekalah yang semestinya bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian buruk yang menimpa mereka, maupun kejahatan yang merajalela di kalangan mereka. Ya. Jadi kalau ada suatu waktu atau generasi atau masa terjadi kerusakan-kerusakan, itu bukan waktunya yang dicaci maki, ya dah. Kenapa tadi? Allah mengatakan anad-dahru fa'anad-dahru, akulah yang mengatur waktu. Ya itu kalau menurut Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu di dalam Syarah Muslim beliau mengatakan anad-dahru maksudnya ana fa'ilun nawazil. Aku Allah fa'ilun nawazil, yang mengatur sedemikian rupa terjadi dalam musibah yang menimpa, misalnya gunung meletus, ya, banjir, hujan deras dan lain sebagainya, ya dah. Itu sebenarnya Allah yang mengatur. Dan dikatakan oleh Imam Nawawi fa innakum idza sababtum fa'ilan nawazil, karena kalau kalian ini mencaci maki waktu dan yang mengatur waktu itu faqad waqa'a as-sabbu 'ala Allah, sungguh telah terjadi atau menimpalah caci maki kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu naudzubillah min dzalik. Karena itu andai kata terjadi ketidaknyamanan hidup dalam satu waktu, jangan waktunya dicaci maki, karena Allah yang mengatur itu. Tapi andai kata perlu marah, marahlah kepada penghuni waktu tersebut. Ya, kenapa? Misalnya ada kejahatan apa itu? Pencurian, ya. Seperti sekarang ini kan luar biasa ya, musimnya lockdown, adanya corona, ini suatu waktu yang sudah sangat lumayan menakutkan. Tapi ya gimana lagi ya, kita melihat penjahat-penjahat ini sudah keluar dari sarangnya, kemudian terjadi pembantaian. Kemarin saya melihat ada satu video, ada orang yang baru, penjahat ini ya, penjahat kambuhan, baru keluar dari penjara. Ya, dan sampai 1 bulan itu sudah mencuri 7 mobil. Bayangkan aja, itu mobilnya mobil baru-baru lagi, ya, dan lain sebagainya. Oh, ini kan kejahatan. Maka jangan caci maki waktunya, zamannya jangan. Tapi orangnya ini yang bermasalah. Orangnya yang bermasalah. Kalau misalnya, loh kenapa? Kok ada misalnya gunung meletus? Kan orang nggak ikut-ikut kan gitu ya. Sesungguhnya bukan karena orang nggak ikut-ikut itu. Karena Allah murka kepada kejahatan manusia, maka salah satunya Allah memeletuskan burung tersebut, menjadikan burung itu meletus. Ya, ditakdirkan oleh karena Allah murka. Begitu dan seterusnya, yang mengatur Allah SWT. Jelas ya? Ini yang terjadi. Begitu juga kalau kita mau mencermati. Ini analisa saya membaca
dari berbagai info yang saya baca baik dari kesehatan atau pemerhati. Seperti corona ini, kenapa corona ini nggak selesai kan gitu kan ya? Karena manusianya nggak taat aturan manusianya, ya dah. Corona itu menurut penelitian yang saya baca dari sekian banyak, cara penularan itu bila mana ada interaksi satu dengan yang lainnya, bisa memegang badan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini kan terjadi baik itu di pasar, di mall, di tempat-tempat rekreasi, bahkan juga tempat-tempat ibadah. Kalau tersentuh dengan orang yang gitu ya terjangkit corona, maka corona itu akan pindah ke tempat yang lain atau orang tersebut. Ya, kita misalnya di sini aman, alhamdulillah, mudah-mudahan aman terus ya. Aman. Tiba-tiba kita pergi ke suatu tempat, di sana ada orang jualan, kita suka. Ya saya tidak menentukan jualan apa gitu ya. Sebut aja misalnya jualan yang ringan lah, jual kertas gitu aja, jualan kertas, jual amplop misalnya ya. Kita perlu satu lembar amplop ini. Nah kebetulan misalnya ada tiga penjual amplop, yang ini tidak kena corona, yang ini tidak kena corona, yang ini kena corona. Kebetulan saya tidak beli sama ini, tidak beli sama ini. Kebetulan saya belinya kepada yang tangannya ini ada coronanya. Apa yang terjadi? Maka begitu saya menerima, ini coronanya pindah pada saya. Ya, itu dunia jual beli. Cuman kan kadang-kadang kita gak sadar kan, kita gak tahu seberapa jauh ini efek corona dalam penularan. Demikian juga di tempat-tempat keramaian-keramaian apapun namanya, kalau tidak suci atau tidak bersih dirinya ini ya rawan. Ya, karena itu kebijaksanaan lockdown di seluruh dunia, yaitu kalau menurut saya ada benarnya agar maksudnya orang atau setiap kita itu bisa memutus rantai penularan dari corona tersebut. Nah itulah yang terjadi. Nah balik lagi, sesungguhnya kadang-kadang karena ulah tangan manusia nggak sembuh-sembuh ini. Saya melihat di televisi dan juga di beberapa media sosial itu di barat yang saya tahu ya, pokoknya di luar Indonesia ada orang kena corona. Dia sudah menyadari aku bakalan mati ini. Akhirnya dia mencari orang lain. Bahkan kadang-kadang meludah suatu tempat. Ini mesti tempatnya dipegang orang. Tuh dia meludah. Nanti ada fulan bin fulan yang mengambil apa di situ, terkena dia. Akhirnya mewabah. Ini namanya manusia yang gak tahu diri kan? Ya dah. Naudzubillah ini dia ingin membahayakan orang lain dengan apa yang dia sudah dia lakukan dengan ya inilah ketidakamanah terhadap faktor dia sebagai manusia. Dia ingin menularkan apa yang menjangkit pada dirinya. Artinya nggak mau sendirian ya, mau mati bareng-bareng gitu kan ya. Naudzubillah min, ini jahat namanya ya, orang yang jahat. Baik, lanjut. Sedangkan waktu itu sendiri akan terus bergulir tiada henti sedikit pun, dan para penghuninya pun akan terus berdatangan silih berganti. Adapun setiap orang yang menghuni di waktu-waktu tertentu itu telah digariskan oleh Allah, dan karena itu pula Nabi Muhammad SAW mengajarkan sesuatu yang positif terkait tata cara mengisi waktu. Ya, jadi apapun yang terjadi namanya waktu terus bergulir ya. Zamannya Nabi Adam tuh zaman dahulu kala itu terus bergulir sampai zamannya Nabi Muhammad kan gitu kan ya. Itu tahu sekian puluh tahun, sekian ribu tahun setelah Nabi Adam alaihi salam ya. Dah kemudian bergulir. Lah zamannya Nabi Muhammad pun bergulir. Setelah selesai masa zaman Nabi hidup, Nabi Muhammad selesai bergulir sampai sekarang pada zaman kita ini berapa? 14 abad ya, silam 1400 tahun yang lampau itu zaman Nabi Muhammad masih hidup. Nah terus bergulir. Orangnya ya bergantian. Zaman itu namanya zaman sahabat ya dah, yang hidup sekeliling Nabi Muhammad SAW. Sekarang para sahabat sudah nggak ada. Nabi wafat, para sahabat terus lama-lama wafat, ganti tabi'in terus wafat sampai stafet pada kita ini. Ya, ini terus. Nanti kita pun akan tua, akan terus. Selagi belum kiamat, gitu ya, sebelum habis namanya manusia terus akan bergulir dan waktu juga akan bergulir. Nah, yang penting adalah cara kita mengisi waktu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Silakan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kerjakanlah segala sesuatu dengan tepat dan benar, serta janganlah berlebih-lebihan. Bekerjalah pada waktu siang, sore, dan sedikit pada waktu malam. Kalian tentu akan dapat mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, ini untuk mengisi kehidupan dunia, bekerja, mencari ma'isyah, ya. Itu pagi hari. Kemudian ditambah dengan sore hari, ditambah sedikit waktu malam hari. Ya, jangan berlebih-lebihan, jangan 24 jam dipergunakan untuk bekerja. Zaman sekarang kan begitu. Kenapa kok bisa? Ada namanya bisnis online. Bisnis online itu kan kapan saja bisa dilakukan. Yang beli pun bangun tidur, misalnya malam hari bangun tidur misalnya. Sebut dia itu mau ke kamar kecil gitu ya, bangun tidur jam 1:30. Begitu ngambil handphone ternyata ada berita, ya kan? Wah, ini ada iklan yang menarik, cocok. Akhirnya kalau dia ahli transaksi jual beli online, langsung aku mau pesan. Loh, malam hari itu bisa. Walaupun besok baru transaksinya itu masuk, tapi dia sudah mengerjakannya ini malam hari. Terjadi tidak kira-kira? Bisa tidak terjadi? Zaman sekarang sangat bisa terjadi. Itu berlebih-lebihan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang beruntung sebenarnya adalah orang yang pandai mengatur waktu. Gimana mengatur waktu? Pagi hari dia bekerja, siang hari kalau bisa ada istirahatnya sebentar, ya, qailulah, istirahat sejenak. Kemudian melanjutkan sampai sore hari. Mungkin saya gambarkan kalau di sini, kalau di Malang ini sore hari paling tidak jam 5 lah gitu ya. Kalau kondisi di Singosari, kalau di Singosari tempat kita ini sebelum kita mendengarkan kiroah atau bacaan Al-Quran dari masjid itu ya, itu kan biasanya jam 5 sampai menunggu maghrib. Itu sudah selesailah. Kalau bekerja berkaitan dengan mencari rezeki, selesailah ya. Kemudian kita bersiap-siap untuk menjalani waktu malam, yaitu mulai ba'dal maghrib. Nah, ba'dal maghrib seperti sekarang ini kita isi dengan yang namanya ini urusan keagamaan, belajar seperti sekarang ini atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada transaksi sedikit menyelesaikan yang tadi ya bolehlah, tapi jangan terlalu banyak. Ya misalnya tadi ada hutang yang belum saya sahur, maka terpaksa malam ini maghrib ini saya terpaksa harus membayar hutang misalnya. Ya tidak apa-apa lah, asalkan jangan terus sampai malam. Ya. Nah, setelah maghrib itu kalau bisa waktu dilanjutkan sedikit untuk urusan belajar, mempelajari keagamaan seperti sekarang ini ya, hadir majelis taklim itu umumnya disunnahkan 11 sampai jam 9 malam ya. Kemudian mulai siap-siap untuk istirahat. Nah, istirahat mulai jam 10, 11, 12, jam 1 kalau memang ditakdirkan kalian menjadi orang yang ahli bangun malam, bangun malam jam 1 atau jam 2 ya kan, sampai menjelang subuh. Demikian esok harinya begitu juga. Jadi ada waktu yang memang untuk bekerja, yaitu di waktu pagi sampai sore, kemudian malam hari untuk dunia beribadah kepada Allah sama istirahat. Ya dah, istirahat tidur. Nah, ini akan sehat orang yang mengerjakan seperti itu. Ini saran dari Nabi Muhammad SAW, juga dari beberapa para ulama yang pandai mengatur atau ahli hikmah yang pandai mengatur kehidupan, membagi waktu. Begitu kurang lebih ya. Silakan. Berdasarkan petunjuk ini, maka sebaiknya umat Islam selalu optimis menjalankan wasiat Rasulullah SAW dalam rangka mengisi hari-hari pada waktu yang telah diberikan oleh Allah tersebut. Ya, jadi tadi pembagiannya yang intinya begini, intinya malam hari untuk ibadah dan istirahat, ya. Kemudian siang hari, saya katakan siang hari mulai pagi sampai sore itu waktunya mencari maisha yang halal. Ya, kalau ini yang dilakukan, insya Allah dapat rezeki itu dapat. Jadi waktu kehidupan manusia dibagi jadi dua, mencari harta dan mencari akhirat, mencari dunia dan mencari akhirat. Itu dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami di dunia ini hasanah yang baik, barangkali kerjaannya sukses, yaitu mulai pagi sampai sore. Wa fil akhirati hasanah. Ya, dan di akhirat itu juga sukses. Kenapa? Karena malam hari dipergunakan untuk ibadah dan istirahat. Nah, kalau itu dilakukan kan
dapat dua-duanya. Ya, silakan. Isilah setiap perguliran waktu itu dengan beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas, dan pupuklah semangat membara untuk mendapatkan kecintaan Allah. Bekerjalah mencari rezeki yang halal untuk menghidupi keluarga, karena hal itu termasuk dicatat sebagai ibadah yang diberi pahala oleh Allah. Tentunya jika diniati untuk menunjang aktivitas ibadahnya. Ya, dalam setiap nafas kita kalau bisa kita niati untuk ibadah. Setiap nafas yang kita keluarkan, kita hirup juga, ya ini kita niati ibadah. Segala perilaku kita kalau bisa kita niati beribadah, maka kehidupan kita akan bernilai ibadah. Adapun kalau kita bekerja, niati juga ibadah, mencari maisha. Caranya bagaimana? Mencari rezeki yang halal. Nah ini, kalau niat mencari rezeki yang halal, walaupun bekerja mendapatkan uang, itu sama halnya beribadah. Ini kan bagus, ini ajaran yang sangat luar biasa. Sehingga 24 jam kalau bisa kita ini beribadah, bahkan sampai tidur pun kita niati. Aku tidur misalnya jam 10 sampai nanti jam 2 atau jam 3. Aku niat agar besok pagi tatkala aku bangun subuh ini tidak terlambat dan seger ya atau giat. Demikian. Maka tidurnya ini mendapatkan nilai ibadah atau niat. Ya, aku niat bismillahirrahmanirrahim malam nanti tidur. Setelah tidur, aku kalau bisa malam hari nanti, dini hari, tengah malam, aku akan bangun zikir kepada Allah. Ya, ini kalau anak-anak muda ini biasanya kadang-kadang kan sukanya bangun malam. Tapi kemana? Ke toilet. Betul? Ya, mau sholat, apalagi dingin. Aduh, gimana ini? Ya, kalau saran saya, kalau kita tidak bisa sholat malam, tapi jangan ke toilet terus tidur lagi yang gitu. Duduklah sejenak, barang 5 menit, bacalah Subhanallah misalnya, atau istighfar astagfirullahaladzim, 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 atau zikir atau salawat kepada Nabi. Kita bangun ya dari kamar mandi, mohon maaf ya, buang air kecil atau buang air besar, kemudian kita mau keranjang lagi, jangan langsung tidur, jangan ya, sejenak aja lah, duduk sejenak. Kalaupun tidak duduk dengan telentang tadi itu mau tidur, tapi zikir. Misalnya Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad 10 kali, selesai tidur lagi. Itu jauh lebih bagus daripada bangun malam, kemudian ke toilet, kemudian tidur lagi, lupa nggak ada apa-apa sama sekali. Jangan ya, usahakan zikir pada Allah. Misalnya subhanallah baca, atau alhamdulillah, atau apa saja, astagfirullahaladzim, atau apa saja yang terlintas dalam pikirannya disebutkan. Ya, agar apa? Mengisi waktu bangun itu, kalaupun kita tidak bisa atau masih enggan untuk sholat malam, paling gak apa? Kita berzikir di malam hari. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya gitu ya, bisa diamalkan, bisa, insya Allah bisa ya, khususnya para santri. Tapi syukur-syukur kalau ada yang luar biasa ini, aku nanti malam akan bangun, aku akan zikir kepada Allah, aku doakan orang tuaku, semuanya, keluargaku, guru-guruku, kawan-kawanku, aku doakan dan lain sebagainya. Ini termasuk yang sangat luar biasa. Lanjut. Namun seseorang yang hanya bekerja untuk mengumpulkan harta, terutama yang dapat melalaikan urusan ibadah, apalagi jika sampai menerjang hukum haram dalam pekerjaan itu, justru akan menjerumuskan dirinya kepada kesengsaraan di akhirat. Ya, balik lagi kalau orang ini kecintaannya hanya dunia. Kemarin juga sudah saya singgung ya, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia, kita buta ya pada dunia ini adalah pangkal dari kerusakan, pangkal dari kesalahan. Kalau tujuannya hanya mencari mengumpulkan dunia, maka ini adalah termasuk kehancuran bagi orang tersebut kelak di akhiratnya. Mungkin dia bisa mengumpulkan harta di dunia, mungkin bisa jadi konglomerat, mungkin uangnya bisa triliunan, ya dah. Tapi di akhirat dia akan sengsara. Kan begitu. Nah ini jangan sampailah, sayang, apalagi kita yang ahli majelis taklim sudah mengerti hukumnya, jangan sampailah yang demikian ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mengajari kita untuk mengerti kehidupan dunia dan apa itu cara mengisi waktu, kemudian bagaimana cara mengemasnya agar jangan sampai kita ini rugi dunia, apalagi rugi akhirat. Yang paling rugi ada orang malas, ini terakhir ya, ada orang malas. Dia tidak mau bekerja di dunia sehingga jadi miskin dan dia tidak ahli
sholat atau ibadah. Akhirnya di dunia miskin, di akhirat miskin. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah SWT di dunia cukup dan bahagia di akhirat. Allahumma amin. Ya ikhwan, barangkali itu malam hari ini yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.